Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku sekalian, marilah kita simak video berikut memahami dan meneladani kisah Siti Masyidah. Untuk karena itu, mari disimak baik-baik video berikut ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisra Mi'raj, tercium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solihah bernama Siti Masyidah dan anak-anaknya." Kisah perempuan yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas. Siapa Siti Masyidah? Perempuan solehah yang dimaksud malaikat Jibril? Ia hidup di zaman Fir'aun, si raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di sekitar Fir'aun, ternyata ada beberapa orang dekat yang diam-diam beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihi salam. Mereka mengikuti tuntunan kitab Taurat. Orang-orang terdekat itu adalah Siti Asyah, yaitu istri dari Fir'aun, dan Siti Masyidah yang mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi bernama Hazakil. Ia seorang pembuat peti tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Ia menikah dengan Siti Masyidah. Suatu hari terjadi perdebatan sengit antara Fir'aun dengan Hazakil. Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil. Sikap tersebut membuat Fir'aun curiga. Jangan-jangan Hazakil selama ini beriman pula kepada Nabi Musa alaihi salam. Atas sikap Hazakil itu, Fir'aun mengganjarnya dengan hukuman mati. Hal itu tak membuat Hazakil takut. Ia tetap yakin Tuhan yang diimaninya tidak ada yang lain kecuali Allah. Suami Siti Masyidah ini ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tangannya terikat di pohon kurma, tubuhnya penuh dengan tusukan anak panah. Masyidah sangat sedih melihat kondisi suaminya. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Fir'aun, Siti Asyah. Asyah pun memberikan nasihat agar Masyidah dan anak-anaknya sabar. Namun ia bisa membaca isyarat dari Siti Masyidah yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa Masyidah menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masyidah. Saat itu Masyidah sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks berucap, "Bismillah." Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Masyidah dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah. Katanya jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melaporkan keyakinan Masyidah tersebut kepada bapaknya. Masyidah tidak gentar, karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Masyidah tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas dia mengatakan, "Betul Raja yang lalim, bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawalnya
menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu untuk menggodok Masyitoh bersama anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Kisah ini disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Fir'aun memerintahkan melemparkan anak Masyitoh satu persatu di hadapan ibunya, hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masyitoh. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas? Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panas, Masyitoh sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. Jangan takut dan sangsi wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Riwayat lain, bayi Masyitoh meyakinkan ibunya, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masukkanlah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Tulang belulang Masyitoh bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril.